Assalamualaikum. Ya, sini nggak apa-apa. Salim, iya ikut itu, main ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik dan juga keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Fajr. Ayatnya ayat itu wa fir'auna dil autad. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak atau tentara-tentara. Alladzina, yaitu orang-orang yang tahu mereka melampaui batas fil bilad, di sebuah negeri. Waksaru, maka mereka banyak berbuat banyak fiha, di dalam negeri itu, al-fasada, kepada kerusakan. Asoba, maka dia Allah menimpakan alaihim, atas mereka. Siapa yang menimpakan atas mereka? Itu Rabbuka, Tuhanmu. Sauto, kepada cemeti, adabin, azab. Inna, sungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, la bil mirsad, sungguh dia mengawasi. Kalau diartikan terjemahan jadi, maka dan tentara Fir'aun yang memiliki bala tentara atau pasak-pasak, yang dimana mereka sering kali berbuat kedoliman di negeri, dan mereka banyak berbuat kerusakan di negeri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan atas mereka itu cemeti azab, dan sungguhnya Tuhanmu sungguh betul-betul mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 10 sampai ayat 14. Sekarang kita lihat penafsirannya. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Qala al-Aufi, berkata al-Aufi, an Ibnu Abbas, yaitu dari Ibnu Abbas, maksud dari kalimat dan Fir'aun itu memiliki pasak, maksudnya adalah al-junudu, bala tentara. Alladzina yashuduna lahu amrah, yaitu bala tentara yang menguatkan perkara kepemimpinan Fir'aun. Makanya nang terjemahan ada yang menerjemahkan dan Fir'aun yang memiliki bala tentara. Nang terjemahan makanya ada yang mengartikan demikian. Karena menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, kalimat al-autad yang artinya pasak itu diartikan al-junudu alladzina yashuduna lahu amrah, yaitu bala tentara yang menguatkan perkara kepemimpinan Fir'aun. Kemudian wa yuqalu, sementara menurut pendapat yang lain, ini pendapat yang lain. Pendapat yang lain menyebutkan karena Fir'aun yuwattidu aydiyahum
wa arjulahum fi autadi min hadidin yu'allikuhum biha. Menurut pendapat yang lain, Fir'aun biasanya kalau menghukum manusia, dia akan mengikat itu kedua kaki-kaki mereka atau kedua tangan-tangan mereka. Lantas kemudian diikat di dalam pasak dari besi. Kemudian Fir'aun menggantungnya. Ana yang menafsirkan kalimat Fir'aunadil autad karena dia Fir'aun kalau menghukum manusia biasanya mengikat kedua kakinya, mengikat kedua tangannya, kemudian diikat di pasak dari besi, yaitu pasak-pasak dari tiang besi, lantas kemudian menggantungnya. Kemudian maka ada yang menerjemahkan seperti itu. Wa Fir'aunadil autad, berarti maksudnya adalah dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Pasak di sini adalah pasak tempat untuk menghukum manusia, di mana kemudian kedua kaki manusia dan kedua tangannya kemudian disatukan, lantas kemudian digantungkan di pasak besi itu. Itu yang dimaksud dari kalimat wa Fir'aunadil autad. Cara nedek bahasanya ya pasung lah kalau kita. Ini sehingga ada yang berkata demikian. Wa qala qala al-Mujahid, sebagaimana berkata demikian yaitu Mujahid. Mujahid juga menafsirkan demikian. Karena bahwasanya itu Fir'aun biasa menghukum manusia dengan istilah bahasa kita dipasung. Makanya Mujahid menjelaskan juga demikian. Maksud dari kalimat Fir'aunadil autad karena dia Fir'aun biasa menghukum manusia dengan memasung. Memasung kan berarti diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya, kemudian dikaitkan pada pasak atau pada sesuatu yang kokoh. Maka kemudian kita bahasa kita istilahnya yaitu dengan istilah pasung. Naudzubillah min dzalik. Berarti dia merupakan seorang pemimpin yang sangat zalim. Naudzubillah. Wa hakadha, yang seperti ini juga disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, Hasan dan Sudi. Sementara qala berkata As-Sudi, kana yarbatu ar-rajul kullu qaimah min qawaimihi, yaitu menurut Sudi karena dia biasa mengikat seorang laki-laki yang dihukum baik kedua kakinya, kedua tangannya, lantas kemudian begitu diikat pada pasak-pasak itu yursilu alaihi syahrah azimah, lantas kemudian Fir'aun menggelindingkan batu yang besar untuk menghantam itu tubuh yang dihukum itu, sampai kemudian tubuh orang yang dihukum itu hancur. Ini kalau menurut yaitu Sudi. Menurut Sudi betul diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya, lantas kemudian diikatkan pada pasak. Begitu diikat seperti itu, dia menyuruh kepada seorang untuk menggelindingkan batu yang besar supaya menghantam tubuhnya. Begitu menghantam tubuhnya, otomatis yang dihukum mati. Naudzubillahi min dzalik. Ini merupakan perbuatan yang sangat zalim dari pemimpin yang zalim. Naudzubillah. Itu kalau menurut As-Sudi. Wa qala Qatadah, sementara kalau menurut Qatadah, balaghana annahu kanat lahu matalun wa malangib, telah sampai kepadaku bahwasanya Fir'aun itu memiliki tempat bermain dan tempat yang memiliki naungan. Kalau menurut Qatadah, Fir'aun itu telah sampai kepada kami, maksud kami di sini adalah Qatadah, bahwasanya Fir'aun itu memiliki tempat yang memiliki naungan, tempat bermain. Biasanya dia bermain di dalamnya, sementara di tempat itu terdapat yaitu pasak-pasak dan tambang-tambang yang panjang. Jadi kalau menurut Qatadah hampir sama. Saya kira permainan di sini maksudnya ada tempat untuk menyiksa manusia. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kemudian penafsirannya adalah demikian. Wa Fir'aunadil autad. Kemudian berikutnya, wa qala Sabit al-Banani. Sekarang berkata Sabit al-Banani dari Abdi Rafi
Kila dikatakan lil Fir'aun, dikatakan untuk Fir'aun adalah dil autad. Sehingga ana firman Allah surat Al-Fajr, wa fir'auna dil autad. Menurut yaitu Sabit Al-Bunani, dia menyebutkan dari Abu Rafi, li'annahu daraba li'imra'atihi arba'ata autad summa ja'ala ala dhahriha raha ngazimah hatta matat. Maksudnya adalah sesungguhnya Fir'aun memasang untuk istrinya, yaitu kemudian dia mengikatkan pada 4 pasak. Kita tahu sing jenengan istri Fir'aun diantaranya adalah seorang perempuan yang beriman. Bahkan ana hadis Nabi yang membicarakan masalah keistimewaan dari istri Fir'aun. Sekalipun kemudian suaminya adalah sangat dolim, ternyata istrinya adalah istri yang solihah. Makanya Fir'aun itu mengikat istrinya pada yaitu 4 pasak. Maksud 4 pasaknya 4 tiang. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat. Summa ja'ala ala dhahriha. Lantas kemudian ia menggelindingkan batu penggiling yang sangat besar untuk menimpa punggungnya. Hatta matat, sampai kemudian istrinya mati. Penteng seperti ini, lantas kemudian dia menggelindingkan batu yang sangat besar supaya menimpa kepada punggungnya, otomatis orangnya mati. Makanya kalau di dalam hadis Rasulullah, istri Fir'aun kan namanya Asiyah, bukan Aisyah tapi Asiyah. Nah, kalau disebutkan di dalam hadis Rasulullah, itu ada beberapa perempuan penghulu surga. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, afdalun nisa ahlul jannati, yaitu penghulu mulia-mulia utama penduduk surga, seutama-utama wanita-wanita penduduk surga. Sampai kena membujuk-bujuknya sampean men pada di papat pengwedon ye. Di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Di antaranya Khadijah, istri Rasulullah yang pertama kali, yang di istri Nabi, dia adalah seorang janda. Yang kedua, wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diistri oleh Ali bin Abu Thalib. Fatimah bintu Muhammad. Kemudian yang ketiga, yang istrinya Fir'aun, wa Asiyatu bintu Muzahim, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Berarti Asiyah anaknya Muzahim. Kemudian dia adalah imra'atu Fir'aun, dia adalah istrinya Fir'aun. Sekalipun Fir'aun adalah orang yang zalim, tetapi dia ternyata memiliki istri yang solehah. Tapi kalau di dalam hadis Rasulullah, ini kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada 6 perkara. Jika 6 perkara itu ditempatkan pada tempat 6 lagi, ada sesuatu yang aneh. Kemudian apabila ditempatkan sesuatu yang aneh, maka menjadi sesuatu yang sangat aneh. Kata Rasulullah diantaranya adalah Al-Qur'anu fi baitil muslim. Al-Quran apabila di rumah orang muslim. Ini menjadi aneh jika orang muslim tersebut jarang membacanya atau tidak membacanya. Ya aneh. Al-Quran nang panggonan umay wong Islam terus surat dibaca, kata Rasulullah aneh banget. Yang berikutnya adalah yaitu al-masjidu masjid apabila di tengah-tengah masyarakat tetapi masyarakat itu tidak sholat di dalamnya, kianeh. Yang berikutnya adalah seorang perempuan yang solihah tetapi dibawa kepemimpinan suaminya yang fajir, ini juga aneh. Atau kebalikannya, suami yang soleh di bawah kepemimpinan istri yang fajirah, ini juga aneh. Dan yang lain-lain kalau disebutkan dalam hadis itu ada 6. Nah kemudian yang berikutnya adalah istri yang termasuk penghulu surga, wa Maryamu ibnatu Imran, yaitu Maryam anak perempuan dari Imran. Berarti ada 4. Khadijah, Fatimah bintu Muhammad, Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Kemudian berikutnya adalah Maryam binti Imran. Nah ini 4 perempuan yang merupakan yaitu penghulu seutama-utama manusia dari kelompok wanita penduduk surga. Nah, berarti kalau seandainya antum satu saat membaca firman Allah, wa fir'auna dzil autad,
Maka bisa ditafsir, bisa diterjemahkan seperti ini kalau lengkap. Sesungguhnya Fir'aun itu memiliki bala tentara yang menguatkan perkaranya. Apabila kemudian dia menghukum, dia akan mengikat kedua kaki manusia yang dihukum. Kedua kaki manusia yang dihukum itu lantas diikatkan pada pasak-pasak, kemudian digantungkan pada tiang-tiang besi. Atau kemudian dia adalah tatkala mengikat seorang laki-laki, tangannya, kakinya, kemudian pasak dipasang pada tubuhnya. Lantas kemudian ia mengelindingkan batu yang besar supaya menghantam tubuh orang yang dihukum itu kemudian mati. Atau Fir'aun itu memiliki tempat untuk menyiksa manusia, dan Fir'aun itu mengikat istrinya dengan 4 pasak, diikat kedua kakinya dan kedua tangannya. Lantas kemudian Fir'aun mengelindingkan batu besar di atas punggung istrinya yang beriman sampai kemudian istrinya itu beriman. Kalimat dalam Al-Quran diwakili oleh kalimat wa fir'auna dzil autad. Ini kalau menurut penafsiran Ibnu Katsir.